Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Dika. Saya mahasiswa Agribisnis C 2017 dengan nomor induk mahasiswa 2017-0220-165. Di sini saya bakalan bahas buku yang berjudul Small Business Chapter 24. Pengarangnya itu Milan Kubur ya teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, di sini di awal itu pengguna konsultan pada perusahaan kecil itu sekarang sudah banyak banget teman-teman. Jadi sekarang nggak cuma perusahaan-perusahaan besar aja yang pakai jasa konsultan untuk membantu mencapai target dari perusahaan tersebut atau mencapai sebuah keinginan lah intinya. Nah, sekarang itu perusahaan-perusahaan kecil itu udah banyak banget teman-teman yang pakai jasa konsultan. Nah, apa sih karakteristik dari usaha kecil itu? Sebenarnya di sini ada 3 karakteristik ya teman. Karakteristik dari usaha kecil. Yang pertama itu usaha kecil biasanya dibiayai lewat tabungan pribadi teman-teman atau kantong sendiri. Biasanya mereka itu pakai uang pribadi yang berasal dari tabungan sendiri. Yang kedua itu biasanya itu manajernya itu selaku yang mengelola semuanya. Jadi sang owner ini atau founder ini biasanya itu dia mengelola keseluruhan teman-teman. Dan yang ketiga, perusahaan biasanya beroperasi secara geografis terbatas daerah, masih terbatas jadi mereka itu cangkupannya belum universal, belum terlalu luas teman-teman. Mungkin seandainya ada usaha kecil yang baru merintis, mereka itu biasanya hanya cakupan daerah, mungkin kecamatan atau kelurahan, RT, RW, itulah seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, masalah khusus yang dihadapi oleh perusahaan kecil itu umumnya secara spesifik perusahaan kecil biasanya sulit membayar gaji karyawan, lalu kesulitan menangani kebijakan administrasi dan operasional masalah teman-teman. Jadi kan kita tahu nih perusahaan kecil tuh biasanya kan mereka kan pakai uang pribadi tadi saya sebutin. Nah, mereka itu biasanya kekurangan dana untuk menggaji karyawan teman-teman. Dah, problematika dari usaha kecil itu sendiri biasanya mereka itu kan kurang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, jadi usaha mereka tuh masih tahap merintis. Jadi ya agak susah untuk menggaji karyawan. Yang kedua ada manajer perusahaan kecil sering beroperasi dengan tidak memadai atau paling banter data kuantitatif minimum. Untuk menghemat biaya operasi, mereka cenderung membuang sistem informasi. Nah, kita tahu kan teman-teman, sekarang kita udah masuk ke industri 4.0 di mana hampir semua perusahaan sekarang menggunakan teknologi informasi atau IT, informatika teknologi. Nah, itu tuh biasanya makan biaya yang cukup besar teman-teman. Nah, biasanya usaha-usaha kecil itu tidak menggunakan hal seperti itu. Yang ketiga, kesulitan dalam merekrut karyawan berkaliber tinggi. Nah, kita tahu lah kalau karyawan dengan soft skill yang bagus itu pasti kita bakal mengeluarkan kocek yang lebih dalam teman-teman, lebih banyak lah intinya. Nah, itu jadi terkendala sendiri buat usaha-usaha kecil. Yang keempat ada investor profesional jarang tertarik dengan pada usaha kecil baru. Ya jelas teman-teman, usaha kecil yang masih baru, belum dikenal masyarakat, investor pasti jarang banget yang mau menginvestasikan dananya ke usaha tersebut. Yang kelima ada karena masalah cadangan terbatas ditambah dengan kapasitas rendah untuk meminjam, usaha kecil sangat rentan terhadap penurunan ekonomi dan resesi. Ini teman-teman bisa pahami lah. Yang keenam itu ada kesulitan dalam modal awal. Yang ketujuh ada produktivitas tinggi sulit dicapai karena terkendala dengan banyak hal itu tersebut. Nah, yang ke-8 itu ada perusahaan kecil biasanya terbatas pada satu atau beberapa produk atau layanan. Nah, biasanya ini perusahaan kecil itu terbatas oleh varian teman-teman. Contoh, ada seorang yang baru merintis usaha usaha keripik singkong. Mereka itu terbatas teman-teman, ingin mengembangkan singkong menjadi bolu atau menjadi nastar, itu mereka terbatas biasanya karena dana gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada peran dan profil konsultan. Nah, peran dan profil konsultan ini sangat penting untuk keberlangsungan dari usaha kecil teman-teman. Karena usaha kecil itu kan sangat rentan teman-teman, sangat rentan sama yang namanya
apa ya, bahasa halusnya itu hmm, bangkrut. Bangkrut terlalu kasar teman-teman. Gulung tikar lah teman-teman. Nah, peran peran dari konsultan ini sebenarnya itu sangat penting teman-teman untuk merancang atau membantu beri masukan untuk usaha-usaha kecil, karena kita tahu kan seorang konsultan pasti kan mereka profesional dan sudah memiliki banyak pengalaman sepak terjang. Nah, mereka itu bisa membantu para pelaku usaha kecil ini untuk mempersiapkan kemungkinan terbaik, kemungkinan dan kemungkinan terburuknya teman-teman. Nah, sebenarnya penugasan konsultasi itu sebenarnya ada beberapa tahap teman-teman. Tahap pertama itu tahap awal sekali, di mana konsultan itu mencari bukti biografis menunjukkan bahwa pemilik usaha kecil yang berhasil dan manajernya umum memiliki kualitas tertentu. Jadi mereka tuh di sini memastikan dulu teman-teman, sang owner sang manajer ini memiliki kualitas apa enggak. Nah, ketika sudah dipastikan memiliki kualitas, nah itu langsung bisa masuk ke step kedua. Tapi kalau belum memiliki kualitas, ya pasti dari si konsultan ini bakal jadi mentor untuk mengupgrade setidaknya soft skill dari manajer ini tersebut. Nah, yang kedua itu ada memulai teman-teman. Nah, tahap kedua ini konsultan itu lebih ke apa ya? Meninjau, mempersiapkan tiga hal itu ya, tiga halnya itu yaitu apa yang terbaik yang mungkin terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan yang terakhir itu apa hal terburuk yang dapat terjadi teman-teman. Nah, ketiga hal ini bakal dipersiapkan oleh konsultan untuk apa ya, untuk mendasari sang owner biar mereka itu siap untuk menjalankan usaha mereka. Nah, di sini tuh sebenarnya konsultan biasa mencari kekurangan yang diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama itu ada manajerial, kurang pengalaman, moneter, kurangnya modal, kontrol biaya yang buruk, materi, lokasi buruk, stok terlalu banyak, mesin atau pembelian aset tetap yang berlebihan, pemasaran, mental, dan motivasi. Nah, 7 hal ini menjadi krusial teman-teman untuk apa ya? Untuk pada tahap 2 ini teman-teman. Nah, di tahap 2 ini jadi sang konsultan itu masih membahas tentang kayak background dari owner itu, dari customernya teman-teman. Mereka masih bahas tentang gimana sih sifat mereka, persiapan mereka udah cukup atau belum, atau motivasi mereka dalam berusaha sudah kuat apa belum. Nah, itu menjadi titik awal buat konsultan menangani customer. Nah, yang tahap ketiga itu semakin besar. Setelah tahap 1-2 bernegosiasi, konsultan mungkin dihadapkan dengan merek baru serangkaian acara yang muncul saat perusahaan matang tugas konsultasi mengambil keterampilan progresif. Nah, di sini tuh konsultan lebih mengarah ke tahap konsolidasi, di mana level optimal pertumbuhan telah tercapai. Jadi ada beberapa hal yang sudah dicapai dan ekspansi lebih lanjut dapat dianggap sebagai mengancam perusahaan. Jadi di tahap ketiga ini konsultan udah mengarah ke berjalannya sebuah usaha teman-teman. Nah, apa aja yang mengancam? Nah, ketika dia ingin mengekspansi itu seperti apa? Agar usahanya semakin besar itu seperti apa? Seperti itu teman-teman. Nah, pada tahap itu keluar dari perusahaan. Nah, akhirnya perusahaan dapat tumbuh sampai ada ukuran di mana ia tidak lagi dianggap kecil. Nah, jadi pada tahap 4 ini konsultan itu ngebimbing sampai di mana perusahaan ini tuh udah nggak dikategori usaha kecil dan mampu berdiri sendiri di berbagai kondisi seperti pemilik mengalami kematian, dapat menentukan di mana metode penilaian ini akan digunakan. Secara umum, nilai pasar yang memberikan pengembalian terbaik kepada penjual. Nah, teman-teman, jadi pada tahap terakhir ini di sini ada di chapter 24.4 ini bidang perhatian khusus teman-teman. Nah, di sini konselor itu lebih banyak bekerja dengan klien individu daripada organisasi teman-teman. Jadi
hubungan konseling ini lebih ke pribadi dan intens, cenderung melibatkan area yang jauh melampaui dan khusus masalah manajemen yang menyebabkan penugasan. Jadi pada bidang perhatian khusus, jadi sang konselor ini lebih ke individu teman-teman. Mungkin mereka konselor ini lebih mengatasi ke seorang manajernya agar lebih intens dan lebih lebih fokus untuk mengembangkan SDM dari manajer tersebut. Konselor profesional dengan demikian dapat mengisi celah penting. Konseling biasanya melampaui masalah bisnis pengusaha, mulai dari bisnis baru sampai melibatkan seluruh keluarga dengan gaya hidup keuangan keamanan hampir pasti dan berubah, dan beberapa anggota keluarga mungkin juga harus bekerja dalam bisnis. Jadi kadang problematika dari bisnis itu ada, kadang suatu usaha itu bisa koles bukan hanya karena internal dalam perusahaan teman-teman. Nah, kadang ada juga faktor-faktor yang mengaruh dari eksternal. Contohnya kayak keluarga. Bisa aja nih seandainya saya owner dari sebuah usaha besar teman-teman, saya pengusaha dan saya milik keluarga. Tanpa saya ketahui pengeluaran keluarga saya lebih besar dibandingkan pemasukan dari perusahaan saya. Itu bisa menyebabkan kerugian di perusahaan kita teman-teman. Nah, ini di 24.5 ini ada lingkungan yang mendukung, membangun kebijakan yang positif. Lingkungan hukum dan peraturan adalah salah satu paling penting cara efektif untuk membantu usaha kecil. Kerangka kerja kebijakan peraturan memiliki dua fungsi luas. Nah, fungsi pertama itu mereka memungkinkan pemerintah untuk mengelola ekonomi makro secara koheren dan dapat diprediksi untuk mencapai sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada mereka melevelkan sebuah lapangan untuk usaha kecil yang merupakan kunci elemen ekonomi mikro. Jadi kesimpulan dari chapter 24 buku Small Business karya Milan Kuber ini adalah di sini tuh ngejelasin tentang step by step seorang konsultan mempersiapkan kliennya yang masih memiliki bisnis kecil teman-teman. Nah, tadi kan saya udah sebutin step by stepnya, ada step 1, 2, 3, 4. Nah, seorang konselor ini tugasnya membimbing mereka agar mereka siap dan nantinya bakal menjadi usaha yang besar teman-teman. Mungkin itu aja sih dari saya, karena saya juga masih harus belajar banyak lagi tentang materi ini. Saya juga masih ngerasa kurang buat pemahaman dalam materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.